Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari dengan NIM 17070340. Saat ini saya berada di program studi PG PAUD IKIP Siliwangi. Ujian sidang skripsi saya kali ini mengambil skripsi yang berjudul tentang pembelajaran daring implementasi metode proyek untuk meningkatkan kemandirian pada anak kelompok A di TKK Al-Karim. Latar belakang masalah yaitu penyebaran COVID-19 yang sangat cepat menjadikan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita kenal dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus. Sehingga semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran yang berlangsung selama masa pandemi seperti sekarang ini mengharuskan model pembelajaran dilakukan secara daring. Selama pembelajaran daring, anak akan distimulus kemandiriannya menggunakan metode yang tepat. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring pada penggunaan metode proyek untuk meningkatkan kemandirian anak pada kelompok A di TKK Al-Karim. Yang kedua, bagaimana respon guru dan anak terhadap pembelajaran daring pada penggunaan metode proyek. Yang ketiga, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dan anak pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada penggunaan metode proyek untuk meningkatkan kemandirian anak pada kelompok TKA di TKK Al-Karim. Tentu saja tujuan penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Kajian teori yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pembelajaran daring menurut Bilfaqih dan Komarudin tahun 2015 halaman 1, yaitu pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Di sini maksudnya ialah pembelajaran daring dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kajian teori tentang metode proyek menurut Rostia tahun 2001 halaman 81 mengungkapkan bahwa metode proyek merupakan rencana suatu problem atau kesulitan dan bentuk pembelajaran di mana anak berusaha untuk mengelola sendiri permasalahan yang dihadapi. Guru hanya bertindak sebagai pendamping. Dengan demikian, anak akan merasa tertantang dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Untuk kemandirian, dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak bergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh, menurut Parker tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan subjek penelitian yaitu anak usia 4-5 tahun yang berada pada kelas TKA dengan jumlah 15 anak terdiri dari 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dan dengan menggunakan reduksi data, display data, dan kesimpulan data. Kegiatan pembelajaran daring selama 8 pertemuan, yaitu pertemuan pertama, pembuatan es mambo. Pertemuan yang kedua, yaitu pembuatan lingkungan rumah berbentuk 3 dimensi. Pertemuan yang ketiga, yaitu menganyam. Kegiatan yang keempat, yaitu membatik. Kegiatan yang kelima, melipat baju. Kegiatan yang keenam, yaitu membuat figura foto keluarga. Kegiatan yang ketujuh yaitu pembuatan gunung meletus dan pertemuan ke-8 membuat balon udara. Berikut akan ditampilkan video pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang dikirim melalui grup WhatsApp kelas. Mari bersama-sama kita lihat videonya.
dilakukan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun terlebih dahulu oleh para guru. Perencanaan tersebut pun disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh guru, orang tua, dan anak. Setelah perencanaan selesai dibuat, lanjut kepada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan selama 8 kali pertemuan dengan memuat 3 tahapan pembelajaran, yaitu 1. Kegiatan pembuka, yang kedua yaitu kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup yang sudah tersusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang dikerjakan oleh para guru. Pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-8, terdapat selisih yang ada dari pertemuan ke-1, yaitu indeks nilai berkembang sesuai harapan pada indikator mandiri selama pembelajaran memiliki nilai 66,67%, indikator memecahkan masalah mengalami peningkatan hingga 86,67%, memiliki sikap tanggung jawab memiliki kenaikan hingga 73,33%, yakin akan kemampuannya mendapatkan peningkatan yang cukup besar yaitu 93,33%, dapat menolong diri sendiri dan orang lain mendapatkan progres peningkatan hingga 60%, dan bebas mengekspresikan hasil karyanya mengalami peningkatan hingga 86,67%. Nilai yang semula belum berkembang, kini sudah berubah menjadi berkembang sangat baik selama 8 kali pertemuan yang telah dilakukan. Respon guru yang ada pada penelitian ini yaitu mulai meningkat seiring dengan perkembangan yang terjadi pula pada anak. Mari kita simak bersama-sama respon anak terhadap pembelajaran daring, yaitu pada pertemuan pertama, garis kuning yang di bagian atas masih terlihat sangat sedikit. Namun pada pertemuan ke-8, garis kuning sudah mencapai angka 90%. Kendala bagi guru dalam penerapan penelitian ini atau selama pembelajaran daring ini yaitu perubahan dari pembelajaran tatap muka kepada pembelajaran daring. Kemampuan guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan melihat pada faktor lingkungan masing-masing anak. Membuat kegiatan yang dilakukan di rumah, namun kegiatan tersebut dilakukan tetap secara menarik. Yang selanjutnya yaitu memberi arahan kepada orang tua agar memahami informasi kegiatan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu menghadapi keluhan orang tua mengenai keterbatasan kuota, sinyal, dan ketidakcukupan media bila menggunakan aplikasi lain selain WhatsApp. Sehingga pada penelitian kali ini yang saya lakukan, guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dan tugas serta pengiriman video hanya dilakukan melalui video atau foto saja. Kendala bagi anak yaitu kesulitan bagi anak tentang konsep belajar anak yang mengetahui bahwa sekolah hanya dilakukan di luar rumah. Jadi ketika anak melakukannya di dalam rumah, maka anak mengatakan bahwa dia tidak sedang sekolah, tetapi sedang berada di rumah atau sedang bermain. Kegiatan belajar yang sebelumnya monoton hanya memakai buku, kini beragam menjadi menggunakan metode proyek. Pemahaman orang tua mengenai informasi yang diberikan guru mempengaruhi hasil karya anak. Kesimpulan, skenario dan implementasi pembelajaran daring metode proyek dalam meningkatkan kemandirian anak dilakukan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun terlebih dahulu oleh para guru. Setelah perencanaan selesai, lanjut kepada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan selama 8 kali pertemuan dengan 3 tahapan, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Respon guru dan anak cukup positif, meski guru mengalami kesulitan saat pertama kali menerapkan pembelajaran daring, terutama dalam hal penyusunan rencana pembelajaran. Sedangkan respon anak memiliki peningkatan respon yang dibuktikan dengan peningkatan respon, indeks pencapaian, nilai berkembang sangat baik. Kendala yang dihadapi guru, baik guru dan anak, adalah memulai perubahan pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring, kemampuan membuat kegiatan yang menarik dan dekat dengan rumah anak, komunikasi orang tua dan guru untuk mengkondisikan pembelajaran, fasilitas yang kurang memadai, anak belum paham konsep pembelajaran daring. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.